Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ginting dengan NIM 2523002. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat game sederhana menggunakan aplikasi Android Studio. Nah, pertama-tama kita buka dulu Android Studio-nya. Untuk teman-teman yang masih belum punya, bisa download nanti di Google ya, Google Play, di Google atau Google Chrome gitu. Buka dulu Android Studio-nya. Nah, di sini kita tekan ini. Dan kita set satu filenya, terus kita pilih new project. Terus MPT activate bisa dipilih ya. Terus next. Nah, di sini kita buat nama gamenya. Saya buat sini game Knife Hit. Nah, hit, terus kita pilih tempat yang akan kita buat foldernya ya. Di sini saya buat di sini game atau Knife Hit ya. Bisa hit, Knife Hit. Oke, kita select. Setelah itu kita buat finish. Oke, ini udah muncul ya. Kita besarkan dulu untuk geser sedikit. Nah, pada bagian ini kita pilih di app. Di app. Di sini nanti tempat kita membuat file gamenya ya. Ada SRC, ada main, nah segala macam. Nah, ini masih proses ya. Oke, udah. Sini saya mau buat kanan. Bentar, masih proses. Kita mulai dulu. Kita pilih ini ya. Ini. Ini dia. Kandung yang ini itu project dulu. Nah, di project kita buka. Ini tadi aplikasinya, tempat penyimpanan gamenya. Nanti ada app, ada SRC, ada main, dan segala macam. Nah, di sini kita buat di mainnya. Nah, kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan dulu apanya. Oke, kita buat dulu apanya. Filenya. Kalau di sini mungkin kalau teman-teman susah di sini ya. Di sini pun ada pilihan, nanti dia masuk di sini di neo dan ini di directory. Tapi nanti banyak pengaturan. Biar simple di sana seperti ini. Kita buka di sini. Buat filenya di folder. Ya. Penting. Nah, ini Knife Hit. Kita buka di app, SRC-nya, terus main. Nah, di sini kita tambahkan satu folder, itu aset. Nah, aset ini tempat gamenya nanti ya, tempat codingan gamenya. Nah, kebetulan saya sudah buat codingannya ya teman-teman. Ini saya sudah buat codingannya ini codingannya. Terus tadi sudah saya jalankan juga. Udah banyak codingan yang saya buat tadi menggunakan HTML. Sini saya udah buat, yaitu nih. Mungkin ini agak sedikit banyak ya yang telah diselesaikan tadi. Itu ini dia. Jadi saya ambil ini, Ctrl X, terus saya pindahkan ke aset tadi. Bukan ke aset tadi ya, di sini di terus masuk ke sternum. Ini dia. Sorry. Di app, SRC, main, aset, terus pastikan. Kalau untuk audionya, logonya saya ada simpan juga dari di sini, aset. Ini ada
pokoknya ya. Logo, ada latar belakang musiknya, ada soundnya segala macam, udah saya siapkan juga tadi. Masuk, kita tambahkan juga RC tadi di set. Oke. Di sini kita ganti lah. Biar kita ganti indeks biar dia mudah terbaca oleh Android Studio. Oke. Terus kita masuk ke aplikasi Androidnya. Bisa kita cek dulu apakah masuk atau tidak. Di main di aset. Oke, ini dia sudah masuk ya. Oh, untuk yang ini kita hapus dulu. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Ini codingan yang sudah selesai. Ini dia. Tidak. A few moments later. Oke, lanjut. Di sini kita buat di Java lagi ya. Kita atur pada Java itu di main activity. Kita buka dulu. Nah, di sini ini masih bawaan dari default dari apa ya? Dari Android Studio, kita hapus saja. Nah, tempat main activity ini itu tempat bermainnya nanti, bagaimana tampilan dari gamenya gitu, codingannya di sini kita masukkan. Tadi juga udah saya buat, saya kasih. Ini dia, kita kopikan dulu, Ctrl+C, kita paste. Oke, setelah itu, setelah selesai main activity-nya, masuk ke Android. Nah, nanti ya. Ini juga masih defaultnya, masih bawaan dari Android Studio, kita hapus saja. Tadi udah saya buat juga. Nah, di sini kita Oke, setelah masuk di sini, lalu selanjutnya setelah kita buat main Androidnya, kita ganti dulu. Mungkin kalau kita kasih Kinect itu mungkin kelihatan ya kayak nggak ada perubahan atau sama seperti game yang dari Play Store. Ini kita ganti saja namanya biar kelihatan kalau ini memang buatan sendiri gitu. Sini kita kasih Android, tampilan Android. Nah, kita buka ini, terus kita cari build lihat KTS atau modul app. Nah, ini di sini saya mau cari. Nah, ini dia. Ini nanti saya ganti menjadi namanya itu Knif Master biar nanti beda dari aplikasi Android atau aplikasi yang dari Play Store. Oke, setelah itu kita balik lagi ke project. Sudah selesai ya. Terus ini kita akan sini untuk mengkoreksi apakah ini ada kesalahan atau tidak pada codingannya. Tekan. Masih proses ya di sini, teman-teman masih proses. Oke, sudah selesai. Ternyata tidak ada kesalahan. Kita close saja ini. Oke, masuk ke codingannya. Oke. Terus itu setelah kita masukkan tadi ini diperganti ya, kita masukkan apanya segala macam, sound apa segala macamnya udah masuk semua. Selanjutnya di sini kita atur dulu logonya, itu pada app, kita klik kanan ke new, selanjutnya image asset. Nah, di sini sudah masuk ya pengaturan dari logo yang kita gunakan. Ini biarkan saja namanya tipe, backgroundnya itu mengikut aja default asset ini, tipenya image. Terus kita cari di mana logo yang mau kita gunakan. Tadi saya menyimpannya di picture di asset. Nah, sepertinya bukan di sini ya. Kita terikut itu saya kopikan ke file game ini yang tadi. Main
aset logo ini dia. Kayaknya logo yang akan kita gunakan ya. Kita atur dulu. Di 70 kayaknya bisa. Oke, ya udah cocok ya. Lepas tempatnya sudah. Next, kalau ini nggak usah kita ganggu ya, langsung finish aja. Oke, dia sudah masuk di sini di rest. Di rest dia sudah ada tampilannya itu. Nah, dia sudah masuk. Nah. Oke. A few moments later. Mungkin tahap selanjutnya itu saja, kita masuk ke perangkat HP-nya dulu ya. Oke, nanti saya pindahkan ke rekaman HP. Sebelum kita masuk ke HP, kita bisa cek dulu di sini ya teman-teman, untuk melihat apakah aplikasinya berjalan atau tidak. Aplikasi yang sudah kita buat tadi, tampilannya ada pilihan. Nah, dia sudah mulai ada keluar musiknya ya, ada soundnya musiknya. Ada pisau, ada banyak kategori pisau karena tadi sudah saya mainkan, jadi ada beberapa pisau yang ada terbuka untuk alatnya. Dari skor, ada menu. Nah, di sini bisa kita mainkan. Nah, soundnya juga udah jalan teman-teman, karena tadi udah kita masukkan sound. Ini saya buat ada sekitar 100-an lebih level tadi ya. Ini karena masih terbuka 8, jadi dia cuma muncul 10. Oke, kita buka dari level 1. Nah, kayak ginilah bentukannya yang kita buat. Oke, ini mungkin di tampilan dari laptop ya, atau webnya. Kita lanjut ke dalam HP. Kita close aja ini Android Studio ini lagi. Terus kita pilih ini HP. Ini udah, untuk teman-teman yang belum tahu caranya bisa nanti di sini ya, di device-nya kita sambung ke di sini, terus nanti nyambung ke HP. A few moments later. Teman-teman, untuk menjalankannya dari laptop ke HP setelah tersambung, bisa diperhatikan di bagian ini. Tadi ada device, sekarang sudah berubah jadi nama perangkat HP saya. Tadi tekan ini, nanti kita tekan sampingnya ada run. Nah, setelah kita run nanti dia akan langsung menuju ke HP kita ya, kalau udah tersambung. Kalau teman-teman yang memang ragu ini kenapa seperti ini, ini seperti ini karena tadi udah saya jalankan juga. Kalau untuk yang dari awal, teman-teman bisa dicek di sini di 3 sebelah kiri, 3, terus cari yang namanya run. Nah, setelah ditekan run ini, dia akan berjalan dan langsung masuk ke dalam perangkat HP teman-teman sekalian. A few moments later. Untuk teman-teman, caranya dari HP yang pertama kita itu harus satu wifi atau jaringan. Kebetulan saya sama dengan laptopnya. Pertama itu tekan di pengaturan, terus kita pilih di paling bawah, nanti pengaturan di pengembang. Nah, di pengembang kita cari yang namanya, ini untuk HP Samsung, sama saya di sini dia namanya itu proses debug jaringan nirkabel. Dan nanti di sini kita bisa buat QR. Nah, kebetulan tadi karena sudah tersambung, jadi dia langsung masuk aja ya. Itu ini Samsung ini. Oke. Nah, setelah saya jalankan tadi di laptop, dia akan muncul aplikasinya seperti ini.
Nah, ini adalah game yang sudah kita buat tadi. Bisa kita periksa dulu. Nah, tampilannya sama ya seperti yang di laptop atau web tadi. Ada menu, ada pisau, ada skor. Cuman di gamenya bisa diperiksa dulu. So, kita mulai dari pemula. Oke, sama ya teman-teman. Terus kita lanjut, kita gimana kalau gagal. Nah, ini adalah tampilan gagalnya. Coba lagi. A few moments later. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.